Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam segmen ketiga atau episode ketiga masih mengenai effective selling skills ya. Dengan saya Yudi Antariksa dalam paket atau program corporate e-learning. Di dalam segmen ketiga ini kita akan bicara mengenai 7 karakter kunci untuk menjadi great sales people ya. Anda bisa lihat di layar Anda di halaman di slide 22. 7 karakter kunci untuk menjadi great sales people. Ini penting ini. Saya mendaftar 7 karakter ini dari berbagai riset ilmiah ya. Jadi tidak hanya dari observasi semata ya, tapi dari riset ilmiah. Selama ini studi-studi ilmiah tentang kinerja salesman, kinerja sales force itu sudah diteliti oleh para pakar-pakar dari luar negeri ya. Nah, saya akan menyarikan beberapa temuan mereka yang sangat penting dalam 7 karakter kunci untuk menjadi seorang salesman atau sales force yang andal. Yang pertama, itu memiliki sikap optimis. Ya, jadi ini penting ini teman-teman. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh Profesor Martin Seligman ya. Martin Seligman itu pakar psikologi dari University of Pennsylvania. Dia melakukan studi mengenai para salesman. Dia menemukan temuan bahwa orang salesman yang pikirannya lebih optimis tentang masa depan itu cenderung lebih sukses dibanding yang pesimis. Ya. Yang optimis itu misalnya dia dikasih target sama perusahaannya, dikasih target penjualan ya, sales target. Itu ketika dia melihat sales target itu dia bilangnya kalau dalam konteks kita gitu ya, bilangnya insya Allah saya akan bisa mencapainya. Bismillah, dengan usaha tekun insya Allah saya bisa mencapainya. Atau dia bilang target itu sangat menantang, target itu sangat challenging. Tapi dengan usaha yang saya lakukan, saya optimis saya bisa mencapainya. Insya Allah saya bisa mencapainya. Sebaliknya kalau orang-orang pesimis itu ketika dikasih target yang berat langsung dia bilang, aduh Pak Yudi targetnya sangat sulit ini. Bahasanya itu sulit terus. Kendalanya banyak Pak Yudi, kendalanya banyak. Sekarang susah jualan, sekarang susah minta ampun Pak Yudi. Saya nggak yakin target itu akan tercapai. Nah itu, jadi mindset orang-orang yang pesimis itu sangat mudah diidentifikasi. Saya kan konsultan ya. Saya itu sering berinteraksi dengan ratusan orang, bahkan ribuan orang klien saya. Baik dari bagian marketing, dari sales, dari produksi, macam-macam. Sering ketemu orang-orang sales juga. Itu selalu ada 2 tipe yang saya perhatikan. Yang satu tipe orang-orang yang optimis, yang yakin dengan usaha dia insya Allah bisa mencapainya, bismillah. Tapi pada sisi lain saya juga sering menemukan orang-orang yang ketika dikasih target KPI yang menantang, yang berat, dia langsung bilangnya, duh susah ini Pak Yudya. Jadi kata-kata pertama yang muncul itu sulit. Susah Pak Yudya, sulit Pak Yudya. Kendalanya banyak. Jadi kata-kata orang pesimis itu selalu tipikalnya itu sulit, susah, problem, kendala. Itu kata-kata itu berulang kali diucapkan itu. Kalau saya meeting dengan orang-orang yang mindsetnya pesimis itu, kendalanya banyak Pak Yudya, problemnya banyak Pak Yudya. Jadi fokusnya itu selalu pada kesulitan, pada problem, pada kendala. Akhirnya ya mereka tidak tercapai beneran targetnya. Karena fokusnya itu pesimis. Sebaliknya kalau orang-orang optimis itu ketika menghadapi masalah, oke, this is problem, and then apa solusinya? Itu dia. What can be done? Ya, kata-katanya itu what can be done. Jadi saya mau cerita di Toyota headquarter di Jepang sana, di Osaka, di Tokyo, itu mereka rapat bulanan, rapat KPI. Itu selalu aturannya mereka tidak boleh sama sekali mengatakan sulit, tidak boleh mengatakan problem. Jadi ketika ada masalah, mereka bilangnya challenges, ini tantangannya, dan kemudian mereka wajib langsung bilang what can be done. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan ini. Jadi fokusnya pada solusi, bukan ini masalahnya berat, dan kemudian menyalahkan pihak-pihak lain. Menghabiskan waktu 1 jam untuk menyalahkan pihak lain, ngomel mengenai masalahnya. Itu wasting time kata CEO Toyota, itu wasting time. Alih-alih menyalahkan pihak lain, ngerumpi, ngeluh mengenai masalahnya yang berat, seorang salesman harus fokus pada what can be done. Apa solusinya? Jadi ketika misalnya situasi ekonominya sulit, ya harga BBM naik misalnya, itu kan di luar kendali kita. Ya kemudian what can be done? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, contohnya begini teman-teman ya. Kemarin ketika
Ketika pandemi, selama 2 tahun itu bisnis konsultan saya drop 70%, teman-teman. Itu kan scary ya, penjualan konsultasi saya turun anjlok 70%. Itu kan mengerikan ya, seolah-olah Anda gajinya 10 juta. Tiba-tiba selama 2 tahun pandemi, gaji Anda cuma 3 juta per bulan. Turunnya 70% ya. Itu kalau Anda karyawan, gajimu dipotong 70%, itu kan demonya berjilid-jilid. Tapi itu yang saya hadapi sebagai seorang pelaku bisnis ya. Dan saya sebagai seorang penjual, saya seorang seller ya. Agak shock juga. Tapi alih-alih menyalahkan pandemi, kan pandemi tidak bisa saya atasi, itu kan di luar kendali saya. Tidak usah ngomel-ngomel, tidak usah ngeluh. Yang ngeluh oke lah seperlunya. Tapi yang penting kan what can be done, apa solusinya? Saat itu saya berpikir, saya harus cari something ini, supaya pendapatan saya terselamatkan. Kalau tidak, anak saya mau makan apa? Itulah mentalitas resourcefulness saya itu muncul. Sehingga saya mengeluarkan produk-produk online baru, termasuk ini video ini. Saya nulis buku, saya nulis 12 buku, gila kan. Ketika konsultasi anjlok 70%, saya memanfaatkan waktunya untuk nulis 12 buku dan kemudian saya launching dan laku. Pendapatan dari penjualan buku itu bisa menggantikan pendapatan konsultan saya. Kemudian saya merilis banyak produk baru ya. Saya bikin paket SOP, saya bikin paket pemasaran, saya bikin paket HR premium, saya jual semua. Saya jual, saya bundling, saya jual. Ada sekitar 4 produk baru yang saya rilis selama 2 tahun itu. 5 produk baru, termasuk buku-buku. Dan kemudian dari semua pendapatan produk baru itu bisa menggantikan produk konsultan saya. Itu namanya solusi teman-teman ya. What can be done? Jangan hanya mengeluh. Optimis. Oke. Jadi di slide berikutnya ini saya bilang nih ya, beragam studi empirik menunjukkan sales people yang memiliki pandangan optimis terhadap masa depan jauh lebih sukses dibanding sales people yang berjiwa pesimis. Ini studi nih teman-teman. Ya, studi. Ya. Jadi empirik, ya pakai data ilmiah. Jadi tidak hanya ngarang. Jadi saran saya seperti itu teman-teman ya. Kalau Anda dikasih target yang menantang sama perusahaan atau punya target personal yang menantang, ya Anda tanamkan jiwa optimis bahwa insya Allah Anda akan bisa laku produknya. Tentu dengan cara-cara yang kreatif ya. Maksud saya, kalau Anda optimis hanya dengan bilang insya Allah bisa, tapi tidak ada cara-cara kreatif, itu ya juga omong kosong. Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan mengubah nasib Anda kalau Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Kadang-kadang orang sok yakin ya, bisa lah Mas Yodi, bisa, saya yakin bisa. Pasti bisa, kayak motivator itu. Insya Allah bisa. Tapi kemudian Anda do nothing. Yaitu ya petaka. Misalnya tadi saya bilang bahwa ketika konsultan saya anjlok 70%, saya masih optimis ya. Saya waktu itu masih optimis selama 2 tahun saya bisa bertahan lah. Insya Allah saya bisa bertahan. Saya masih bisa makan, bahkan mungkin saya masih bisa nabung. Saya tetap yakin saya bisa meningkatkan pendapatan saya. Saya optimis, tapi kemudian segera saya ikuti dengan serangkaian aksi yang konsisten. Saya menulis buku, saya mengeluarkan 5 produk baru, saya bikin pemasaran online-nya lebih gencar. Jadi optimisme Anda itu tidak hanya sekedar ngomong doang, tapi kalau bisa disertai dengan aksi nyata yang konsisten. Oke. Sekali lagi, kalau Anda optimis, hanya sekedar optimis, itu nanti kamuflase, fata morgana, hanya bilang, bisa Mas Yudha, pasti bisa. Tapi kemudian Andanya tidak kreatif, Andanya aksinya tidak konsisten, ya omong kosong. Ya, jadi sikap optimis itu harus disertai dengan tindakan yang terukur juga. Oke, itu elemen pertama ya. Kemudian elemen kedua ini sama masih berhubungan ya, di slide 25 itu persistensi. Persistensi, itu bahasa lainnya resiliensi ya. Bahasa Inggris lainnya resiliensi, persistensi atau bahasa Indonesianya ketekunan, keuletan, ketangguhan mental, etos kerja, ya, atau grit, bahasa kekiniannya grit. GRIT, grit. Ya, bahasa lainnya persisten, tidak mudah menyerah. Ya, resilient, itu saya paling suka dengan kata-kata resilient.
Ini saya bilang ini, ya, eh, beragam studi empirik juga membuktikan pribadi yang persisten, tidak mudah menyerah, keep fighting till the end, memiliki rasio sukses yang jauh lebih tinggi untuk menjadi great salespeople. Ya, ini resilient teman-teman. Ya. Jadi ketika Anda menemui masalah, Anda berjibaku, kemudian Anda masih gagal, ya coba lagi. Contohnya ini ya, kemarin ketika saya drop usaha konsultan saya bikin produk baru kan. Nah, untuk melakukan penjualan produk baru itu kan saya harus iklan. Itu juga merupakan sikap persisten, teman-teman. Jadi persisten itu tidak hanya maju terus, tapi maju sambil berpikir cara-cara kreatif. Nah, saat itu saya berpikir bahwa cara kreatif saya harus iklan. Saya harus iklan habis-habisan di media sosial. Begitulah saya kemudian iklan di Facebook. Ya, ternyata gagal, teman-teman. Gagal total. Itu kan kalau orang mudah menyerah, ya sudah menyerah. Tapi saya bukan orang yang mudah menyerah, tapi juga tidak stuck. Kalau orang stuck kan kemudian menyerah, atau kemudian dia mengulangi cara yang sama, ya tetap stuck. Saya mencoba cari solusi lain. Solusi lainnya saya kemudian iklan di Google. Mungkin kalau di Google berhasil ya. Saya coba itu iklan di Google, gagal juga. Aduh, repot ini saya. Yang ketiga saya coba iklan di YouTube, gagal total juga. Akhirnya saya iklan di Instagram, dan ternyata di Instagram lebih sukses ya. Meskipun keberhasilannya tidak sesuai harapan saya, tapi paling tidak masih menghasilkan. Sehingga sampai sekarang saya masih iklan di Instagram. Pesan saya adalah bahwa ketika Anda mencari solusi itu, bisa jadi solusi A gagal. Kalau gagal ya cari solusi B. Solusi B masih gagal Pak Yudi, cari solusi C. C masih gagal, cari solusi D. Gitu teman-teman. Itu saya sering kayak gitu. Cari cara A gagal, cari cara B. B gagal, C gagal, saya cari D. Jadi contoh konkretnya ya, iklan di Facebook gagal, iklan di Google gagal, iklan di YouTube gagal. Baru kemudian saya mencoba iklan di Instagram, ternyata lumayan berhasil. Jadi persisten itu gitu ya teman-teman ya. Tidak hanya maju terus pantang mundur, tapi caranya sama, itu ya juga membentur tembok. Ya, Anda harus cari solusi lain sebagai seorang salesman. Kalau misalnya penjualan Anda drop di bidang ini, ya Anda cari. Ya tadi kan saya ngasih contoh konkret. Penjualan konsultan saya drop. Kalau saya tidak ngapa-ngapain, saya tetap jualan konsultan mungkin tidak akan menghasilkan banyak, karena selama 2 tahun pandemi kan perusahaan juga banyak yang kolaps. Sehingga budget konsultannya anjlok. Kalau saya tetap jualan konsultan mungkin hasilnya tidak akan bagus juga. Saya mencari cara lain lah, jualan produk online retail kayak gini kan banyak orang WFH di rumah tetap bisa bisa beli secara online. Dan ketika saya bisa bikin produk-produk baru itu juga kan persisten. Tidak mudah teman-teman ya bikin produk baru. Tapi itu karena saya persisten, dan kemudian ketika produk barunya launching, saya harus iklan supaya laku. Gitu ya teman-teman ya, jadi persisten ya. Jadi di halaman 27 ini saya ngasih contoh nih, persistence ya. There is no giant step that does it, it's a lot of little step. Ini sangat benar ini. Sangat benar berkaitan dengan slide berikutnya, goal oriented. Di slide berikutnya di halaman 28 Anda bisa lihat karakter ketiga ini juga sangat penting, yakni goal oriented. Jadi Anda punya goal, dan kalau bisa di breakdown goalnya. Jadi persisten itu caranya membreakdown goal besar menjadi goal yang lebih kecil. Contoh konkretnya misalnya tadi saya cerita saya menulis buku ya. Saya selama pandemi itu bisa nulis sampai 12 buku. Itu juga prestasi yang saya kadang-kadang juga tercengang sendiri ya. Nah, kenapa saya berhasil menulis 12 buku? Itu karena caranya adalah saya membreakdown goal besar saya, menulis buku menjadi goal yang sangat kecil. Yakni apa? Saat itu saya itu juga sering terjebak seperti orang lain. Orang lain kan suka punya mimpi besar. Saya mau nulis buku, saya ingin punya bisnis. Saya ingin punya usaha sampingan, saya ingin penghasilan saya naik 2 kali lipat.
Saya ingin bisa punya dana investasi 100 juta. Itu kan mimpi-mimpi besar gitu ya. Saya juga terjebak seperti itu. Dulu saya mimpi ingin nulis buku, tapi berbulan-bulan tidak terrealisir. Karena saya lupa membreakdown goal itu menjadi small goal. Nah, kekuatannya kalau bisa Anda di breakdown itu mimpi besar Anda menjadi small goal. Kalau dalam kasus saya nulis buku, sangat simple. Waktu itu saya membreakdown goal-nya menjadi sangat sederhana tapi powerful. Yakni apa? Saya waktu itu kemudian membreakdown goal-nya cukup tiap hari saya nulis 5 halaman. Jadi lupakan itu buku Anda, Yodia. Lupakan, forget it mimpi Anda. Bullshit. Anda cukup tiap hari mulai besok nulis minimal 5 halaman. Pertama kali saya bahkan targetnya sangat kecil. Nulis 1 halaman saja Pak Yodia. Hati kecil saya, Mas Yodia, Mr. Yodia, tulis buku tiap pagi 1 halaman saja. Begitulah itu mulai hari Senin saya nulis 1 halaman, 1 halaman. Loh kok bisa? Karena 1 halaman itu bagi saya mudah. Jadi goal mimpi besar yang mulu-mulu nulis buku yang terkenal, itu ketika saya breakdown, simple. Saya cukup tiap hari nulis 1 halaman. Udah itu saya lakukan tuh tiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Loh kok bisa saya nulis 1 halaman tiap hari? Nambahlah 3 halaman. Bulan depannya nambah sampai 5 halaman. And the rest is history. Kenapa? Karena ketika saya bisa tiap hari nulis 5 halaman, hanya dalam waktu 1 bulan saya bisa nulis 1 buku. Kenapa? Karena 5 halaman kali 30 kan 150 halaman. 2 bulan lah, dalam waktu 2 bulan saya bisa nulis 1 buku. Dan itu yang beneran terjadi, teman-teman. Jadi saya nulis 12 buku selama 2 tahun itu karena saya tiap 2 bulan sekali selesai 1 buku. Kok bisa Pak Yudi ya? Kok bisa? Itu saya juga terkejut. Kenapa bisa? Karena simple tadi, saya tiap hari nulis 1 halaman saja. Kemudian saya breakdown 1 halaman, kemudian saya tingkatkan 5 halaman. 5 halaman kan kali 60 hari, 300 halaman. Jadi 1 buku. And that's true. Jadi, goal saya yang besar mulu-mulu itu saya breakdown. Ya, sama ini, contoh yang lainnya ini sekarang nih, saya mau jualan kursus online kan ini. Saya bikin 21 topik, itu kan amazing. Saya bikin videonya sampai puluhan video kan. 1 topik aja ada 4 video, jadi kalau ada 21 saya bikin sampai 80 video. Itu kan kalau mikirnya mulu-mulu repot. Ya saya nggak mikir itu, saya mikir lupakan itu, pokoknya tiap hari saya bikin minimal 1 video. Nah ini sekarang saya lakukan nih, ini pagi-pagi di rumah, habis sarapan, mandi, saya jam 8, di depan video, saya bikin 1 video nih. Dan saya lakukan tiap hari, 1 video saja. Lama-lama, 1 hari bisa sampai 3 video. Dan saya lakukan terus-menerus dengan konsisten. Sehingga dalam waktu beberapa bulan, videonya semua selesai. Jadi gitu teman-teman ya, kalau Anda sebagai seorang sales punya target yang mulu-mulu, ya di breakdown. Di breakdown. Dengan target yang kecil. Contoh lainnya misalnya, saya punya target jualan online saya, ya sekian puluh juta gitu ya. Ternyata setelah saya amati, paling penting itu saya punya pelanggan email. Kalau pelanggan email saya itu nambah sampai 1.000 per bulan, ya nambah sampai 1.000 per bulan, itu target penjualan saya pasti akan tercapai. Itu teman-teman, jadi Anda harus mencari apa kuncinya. Jualan saya, sekali lagi jualan online saya akan laku, kalau saya dalam 1 bulan bisa mengumpulkan 100 pelanggan email. Oh gitu ya Pak Yudi. Nah kemudian saya breakdown 1.000 pelanggan email per bulan. Jadi saya tiap hari harus nambah sekitar 300 pelanggan email. Tidak mudah memang. Ya. 30. Ya, jadi saya tiap hari nambah 30 pelanggan email saja. Kali 30 kan sekitar ya 1.000 lah, hampir 1.000. Jadi saya tiap hari harus nambah 30 pelanggan email. Caranya apa Pak Yudi? Caranya bagaimana? Ya iklan tadi, saya iklan. Tapi ketika saya iklan di Facebook gagal. Saya iklannya hanya untuk mendapatkan pelanggan email dulu teman-teman. Saya tidak pernah iklan jualan. Itu sudah nggak efektif. Jadi kalau saya jualan iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube, atau di Google itu hanya mengajak orang mau jadi pelanggan email saya. Bukan untuk jualan. Jadi saya kasih bonus gratis, materi-materi yang sangat bagus secara gratis, asal mereka mau enter atau input alamat email mereka. Karena dari pengalaman saya,
pelanggan-pelanggan email saya itu pasti akan jadi pembeli saya. Jadi itu journey-nya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya jualan tuh journey kayaknya kayak gitu. Orang-orang saya ajak jadi pelanggan email, kemudian baru setelah jadi pelanggan email saya promosi melalui email. Nah mereka biasanya beli. Gitu teman-teman, itu kan namanya taktik penjualan juga. Nah dari 1000 pelanggan itu saya dapat 30 pelanggan per hari. Saya breakdown. Caranya bagaimana? Iklan di Facebook gagal, di YouTube gagal, di Google gagal, akhirnya berhasil di Instagram. Saya iklan di Instagram bisa mendapatkan banyak pelanggan email. Jadi itu teman-teman, ya itu kan contoh bagaimana saya membreakdown mimpi besar saya menjadi small goal. Sama, Anda juga sebaiknya seperti itu. Ini saya bilang di slide 29 ya. Goal oriented atau result oriented adalah salah satu pilar kunci bagi sales people untuk berproses memenuhi target penjualan yang diberikan. Orientasi yang fokus pada goal terbukti memberikan dorongan positif bagi pencapaian kinerja terbaik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi fokusnya pada goal, tapi menurut saya yang tidak kalah penting Anda harus membreakdown goal itu, goal besar itu menjadi small goal. Kalau bisa bahkan di breakdown menjadi daily goal. Tadi saya nulis 1 hari 1 halaman, itu kan daily goal. Kemudian saya bikin video nih, 1 video 1 hari, itu kan daily goal. Kemudian saya harus mendapatkan 30 pelanggan email tiap hari, itu kan daily goal. Ketika daily goal-nya itu bisa saya capai, nanti akhirnya akumulasi. Dan kemudian 1 bulan dapat, 1 tahun dapat, gitu teman-teman. Ya, sama Anda kalau bisa kayak gitu juga, ya daily goal Anda, coba goal Anda, target penjualan Anda, saya dapat target penjualan sekian Pak Yudi, ya Anda breakdown jadi daily goal. Daily goal-nya mungkin menghubungi calon pelanggan Anda, ya misalnya Anda harus sales call sampai tiap hari 30 sales call lakukan. Kemudian visit. Paling tidak seminggu sekali harus visit ke calon klien. Dulu sebelum pandemi saya sering visit ya. Paling tidak mungkin seminggu sekali sales visit untuk jualan. Itu kan di breakdown. Untuk mendapatkan sales visit, saya juga melakukan promosi. Caranya dengan menulis di blog. Ya, itu kan juga cara teman-teman. Bagaimana Pak Yudi supaya dapat prospek klien? Ya melalui website. Caranya bagaimana? Websitenya harus bagus. Makanya saya nulis banyak di website. Itu kan juga daily goal. Saya harus nulis tiap minggu sekian artikel. Kemudian websitenya saya pasang SEO, ya Search Engine Optimization. Jadi naik juga peringkatnya. Nah dari website itu banyak pengunjung. Nah nanti pengunjungnya nelpon saya. Mr. Yodia, saya butuh konsultasi ini. Bisa nggak kirim proposal? Saya kirim. Besoknya dia nelpon, terima kasih Pak Yodia, proposalnya menarik ini, bisa nggak Pak Yodia datang ke kantor kami untuk presentasi? Itu saya datang. Dulu sebelum pandemi kayak gitu flow-nya. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Bagaimana Anda harus di breakdown. Ya. Goal Anda harus di breakdown menjadi daily goal. Itulah segmen ketiga kita, ya nanti kita lanjutkan dalam segmen keempat masih mengenai 7 karakter kunci untuk menjadi seorang sales people yang top Marco, top Jos Marco Jos. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.